bisa berkumpul dengan kalian untuk beribadah di pagi hari ini. Untuk itu, mengundang semuanya berdiri dan kita lakukan pujian. Masa depan sungguh ada, jagalah hatimu terhadap dosa. Anak-anak sekalian, kita buka ibadah kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dan melindungi kami sampai saat ini. Sekarang kami hendak memulaikan ibadah kami. Tuhan Yesus berkati semua peralatan yang kami gunakan, memberkati jaringan yang ada supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Berkatilah semua anak-anak yang akan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak disilakan dulu. Saatnya kita akan memberi persembahan. Berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang sudah disediakan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita lakukan ku tetap setia seperti wanita. Menangis di bawah kakimu.
Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 Eben 1. Hari ini kita mau beribadah, kita bersyukur karena kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Nah, sehingga kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini lagi hari di mana rahmat Tuhan Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus baik, memberikan kami kekuatan dan kesehatan supaya kami boleh tetap beribadah, supaya kami boleh tetap belajar firman Tuhan dan beraktivitas sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, baik anak-anak, kita mau melihat hari ini bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Bartimeus. Ya, Bartimeus seorang yang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasanya. Terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52, Markus 10 ayat 46 sampai 52, ditambah dengan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Baik, kalau semua sudah menemukan, ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizatnya menyembuhkan Bartimeus yang buta. Nah, anak-anak, kalian pernah tidak mendengarkan atau melihat bagaimana orang tua, mungkin papa mama pendeta atau majelis, atau mendengar cerita ada orang ketika didoakan, wah dia sembuh. Apalagi sekarang ini kan banyak orang kena COVID, ya, kena COVID. Nah, sehingga ketika didoakan makin hari, wah dia makin hari makin sehat, makin kuat, sehingga kita bilang terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, orang yang sakit juga mau muji Tuhan. Pernah lihat atau dengar seperti itu? Oke, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana Bartimeus yang buta ini disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Bartimeus ini setiap hari kerjaannya tuh cuma pergi duduk di pintu gerbang kota, ya, pintu gerbang kota. Kalau kalian lihat Markus 10 ayat 46, di situ dia duduk di pintu gerbang kota apa ya? Apakah kota Bethlehem atau Nazaret atau Yeriko? Siapa yang dapat duluan? Bagus ya. Kota Yeriko. Nah, tiap hari dia duduk di pintu gerbang kota itu untuk apa? Untuk minta belas kasihan orang. Ada orang yang lewat, dia hanya mengemis, minta supaya diberikan makanan, supaya ditolong. Karena dia tidak bisa buat apa-apa, matanya buta, tidak bisa lihat, ya, sehingga dia butuh pertolongan orang. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-murid dan orang banyak, mereka meninggalkan kota Yeriko, ya. Mereka meninggalkan kota Yeriko, mereka mau menuju ke satu tempat. Ayo coba, siapa yang cepat dapat di Markus 10 ayat 32, ya. Mereka mau menuju kemana, ya? Apa nama tempatnya? Apakah tempat asal orang-orang Majus, ataukah mereka mau pergi ke Betania, atau mereka mau ke Yerusalem? Iya, yang dapat duluan, pintar ya, Yerusalem. Jadi siapa yang cepat baca firman Tuhannya pasti menemukan jawabannya, ya. Jadi di sini Tuhan Yesus dan murid-murid dan orang banyak itu mereka berjalan, ya. Kemudian mereka melewati gerbang kota itu di mana ada Bartimeus di situ. Nah, sehingga ketika Bartimeus mendengar, dari jauh dia sudah dengar, kok ada rame-rame apa ya? Kok ada samar-samar terdengar ada nama Yesus disebutkan.
orang banyak sekali mengikuti. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya Bartimeus, ya kan orang banyak juga ada di sekitarnya Bartimeus, melihat Bartimeus mendengar dan secara spontan dia berteriak, ya. Bartimeus berteriak, dia katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia mau supaya Tuhan Yesus mendengar suaranya dan menolong dia. Tapi orang banyak yang ada di sekitarnya dia ini, ya, yang juga sedang mengiring Tuhan Yesus. Wah, coba kalau kalian lihat, ya, di Markus 10 ayat 48, apa yang mereka lakukan kepada Bartimeus? Apakah mereka menyuruh Bartimeus pergi? Ataukah mereka menyuruh Bartimeus berbicara? Atau apakah mereka menyuruh Bartimeus diam? Ya, tentu saja mereka bilang diam. Jangan panggil-panggil dia, jangan sebut dia anak Daud. Wah, karena mungkin orang banyak ini berpikir, ya, bahwa Tuhan Yesus ini bukan juru selamat, ya. Orang banyak yang ada di sekitar Bartimeus, ya, dia bukan juru selamat, dia bukan Mesias, ya, dia bukan turunan Daud. Kenapa Bartimeus katakan seperti itu? Makanya mereka marah sama Bartimeus. Tapi kemudian Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus, ya. Tuhan Yesus berhenti. Nah, ketika Tuhan Yesus berhenti, terus orang banyak itu, wah, langsung mereka gugup, ya. Mereka gugup. Sikap mereka berubah. Kemudian mereka katakan kepada Bartimeus, jadi berubah ya anak-anak, ya. Mereka katakan, "Kuatkan hatimu Bartimeus, ayo berdiri, ayo mari, ya, mari." Itu Tuhan Yesus memanggilmu. Wah, sikap mereka jadi berubah, ya. Nah, kemudian Bartimeus senang sekali, ya, senang sekali. Dia langsung lompat, dia tinggalkan jubahnya, dia pergi ketemu Tuhan Yesus. Walaupun buta, mungkin dia lari, ya, terseok-seok karena tidak melihat. Nah, kemudian di ayat 51, kalau siapa yang cepat menemukan, Markus 10 ayat 51, ketika Bartimeus dekat kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Bartimeus? Ayo, apakah pertanyaan, apa yang diperintahkan Musa kepadamu? Ataukah, mengapa engkau begitu takut? Atau, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Ya, pasti yang ketiga, ya. Yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Bartimeus, apa yang kamu mau supaya aku perbuat bagimu, ya. Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada Bartimeus supaya Bartimeus juga meresponnya dengan baik, bahwa ketika dia memanggil Tuhan Yesus berarti dia menginginkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Nah, sehingga Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ini nih, Bartimeus ini hebat, sikapnya mendekati Tuhan Yesus ketika berteriak dulu terus mendekati, itu menunjukkan sikap bahwa dia percaya bahwa ini Tuhan Yesus, ini Mesias, juru selamat yang mampu menyembuhkan orang, ya, yang mampu membuat mujizat. Nah, sehingga ketika Bartimeus menjawab Tuhan Yesus, dia katakan, "Rabuni." Artinya apa? Artinya guruku. Apa yang diminta oleh Bartimeus? Ayo, siapa yang cepat? Dalam ayat 51, coba temukan apa yang Bartimeus minta dari Tuhan Yesus. Apakah dia minta uang? Apakah dia minta makanan seperti yang biasa dia minta dari orang-orang lain? Ataukah dia minta supaya penglihatannya dipulihkan, supaya dia tidak buta lagi? Ya, pastinya, ya, karena dia buta, dia minta supaya Tuhan Yesus membuat matanya bisa melihat lagi. Nah,
hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus. Orang lain tidak bisa, orang tuanya tidak bisa. Mungkin tabib-tabib zaman itu tidak bisa menyembuhkan atau membuat mata Bartimeus bisa melihat lagi. Nah, sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa ya. Karena Tuhan Yesus melihat sikapnya Bartimeus. Ketika Bartimeus berteriak, kemudian datang kepada Tuhan Yesus, dan dia tidak minta uang, tidak minta yang lainnya, dia hanya minta supaya dia disembuhkan. Nah, kalau dia tidak buta, dia kan bisa melakukan apa saja, iya kan? Nah, sehingga di dalam Lukas 18 ayat 43. Nah, coba kalian cari dan temukan apa yang kemudian dilakukan oleh Bartimeus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Apakah dia memakai lagi jubahnya? Apakah dia meminta lebih banyak dari Tuhan Yesus? Atau dia memuliakan Tuhan? Ya, pasti ya. Orang kalau sudah disembuhkan, pasti dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena lebih baik dia melihat supaya dia bisa bekerja dengan tangannya sendiri, bisa belajar dengan tangannya sendiri, bisa melakukan apa saja dengan tangannya sendiri, dengan kakinya, karena bisa melihat, ya. Nah, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya Bartimeus, mereka pun ikut merasakan sukacita oleh karena apa yang Tuhan Yesus sudah buat kepada Bartimeus. Hati mereka jadi tersentuh bahwa apa yang menyebabkan Bartimeus menderita, ya, karena dia buta, akhirnya ketika dia bisa melihat, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang yang melihat jadi, oh, terima kasih Tuhan, ya. Kan apa yang Tuhan Yesus buat itu baik untuk Bartimeus, supaya dia tidak minta-minta lagi terus, ya, tidak mengharapkan ditolong oleh orang lain terus. Oke. Nah, kita bersyukur, ya, anak-anak juga harus bersyukur kalau melihat bahwa, oh Tuhan, saya juga bisa kok, saya punya mata, saya bisa melihat, saya punya tangan, saya punya kaki, saya sehat. Harusnya saya bisa melakukan apa saja, tidak sedikit-sedikit, Ma, ambilin air, ya. Pa, tolong. Padahal kita bisa melakukan sendiri. Oke? Ya, anak-anak, ayo, kita punya Tuhan Yesus. Kalian punya Tuhan Yesus, kalian percaya Tuhan Yesus bisa menolong kalian dalam belajar, di dalam mengembangkan talenta, kemampuan. Jangan malas. Tuhan kasih kuat, kasih sehat, kasih tangan, kasih kaki, kasih mata, kasih mulut, semuanya lengkap, bisa melakukan apa saja, ya. Jangan selalu mengharapkan orang lain menolong kalau kita bisa melakukan sendiri. Oke? Ini pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari Bartimeus yang punya iman yang luar biasa. Sehingga ketika dia memanggil Engkau, dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Kami juga mohon supaya kami terus ditolong oleh Tuhan, supaya kami serius belajar walaupun daring, kami mengerjakan tugas-tugas kami sendiri. Kami mau belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, mengundang semuanya untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal.
mari kita menutup ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang sudah memberkati persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga ketika kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran di sepanjang hari ini. Baik kami siswa, tapi juga Sir dan Mem yang akan mengajar. Kiranya kami semua diberi kesehatan, diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang sudah memimpin jalannya ibadah pagi hari ini. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kekasih kami yang setia. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.